Pemirsa, dalam sepekan, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyambangi Presiden PKS Ahmad Syahiku dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kehadiran putra bungsu Presiden Jokowi itu disambut hangat keduanya jelang kontestasi Pilkada 2024. Lalu kapan Kaisang akan bertandang ke PD Perjuangan setelah mendapatkan lampu hijau dari Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani? Mungkinkah PSI dan PD Perjuangan bersanding pada pertarungan pemilihan kepala daerah atau justru tetap bersaing meski elektabilitas Kaisang teratas di Jawa Tengah? Saat ini sudah bergabung bersama kami politisi PD Perjuangan Arya Bima, kemudian politisi PSI Dede Prayudi dan pengamat politik Prof Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke PD Perjuangan terlebih dahulu. Mas Arya yang disampaikan oleh Mbak Puan bahwa silaturahmi politik ini harusnya ke semua partai termasuk PD Perjuangan. Ini merupakan sebuah keseriusan PD Perjuangan ingin membangun komunikasi dengan Kaisang atau PSI atau ya ini gimmick politik saja? Ya, terima kasih Prof Burhan sama Pak Uki dari PSI. Ini bukan gimmick ya, jadi kami berterima kasih kepada seluruh partai politik yang sekarang ini menyiapkan betul untuk saling mendukung dari 545 pilkada kota kabupaten dan 38 provinsi. Saat ini Partai PDI Perjuangan inklusif membuka diri terhadap seluruh partai politik untuk bekerja sama mengusung kandidat calon kepala daerah baik di tingkat gubernur maupun di kota kabupaten. Begitu juga dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, juga termasuk PSI, sudah terjadi berbagai komunikasi dari 545 yang diadakan dengan PKS, dengan Nasdem, dengan P3 dan PKB. Sesuatu yang sangat menyejukkan bagaimana proses bermufakat di antara tokoh-tokoh ketua partai dan di dalam mengusung ini menunjukkan threshold 20% ini memaksa kita untuk bermufakat dan bermusyawarah. Jadi mengenai kerjasama dengan PSI bukan satu sekedar memberikan harapan, saya sudah dengar betul ya dari teman-teman di kota kabupaten dan di provinsi yang sudah berbicara dengan PSI untuk mengusung kandidat calon kepala daerah di kota kabupaten dan provinsi. Saya kira itu termasuk kalau Mas Kaisang tadi disampaikan oleh Mbak Puan untuk berkomunikasi, saya kira itu bukan hal yang pertama. Saya kemarin ketemu sama-sama diundang di Mangkunegaran untuk tamu undangan satu suro, acara kirab dan semeden. Saya juga tanya langsung, Mas Ketua kapan mau ambil DKI atau Jawa Tengah? Responnya Mas Kaisang juga dia ngomong, wah saya nunggu senior, partai yang lebih senior gitu. Intinya bahwa ini suasananya cair, kita tidak bisa kemudian membawa dinamika Pilpres itu dalam dinamika pilkada karena aspirasi rakyat, kehendak rakyat di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi ini sangat berbeda. Jadi sangat mungkin bukan hanya gimmick, tapi itu satu harapan Mbak Puan bahwa membangun komunikasi di dalam proses pengusungan calon kandidat ini masih sama-sama cair dan dinamis. Ya, Mas Arya, artinya membangun komunikasi ini apakah bisa terkonversi misalnya untuk bentuk koalisi di pilkada? Terbuka peluang nggak untuk itu PD Perjuangan dengan PSI misalnya? Faktanya sekarang seperti di Kalimantan Timur, juga di sebagian Maluku dan NTT, kerjasama antara PSI dan PDI belum terjadi secara formal dalam bentuk dokumen pengusulan ke KPU yang akan berlangsung di 27 Agustus ya. Tetapi bahwa komunikasi untuk saling menyandingkan seperti yang Mbak Puan, kalau terjadi kekurangan 20%, kita masih mencari kawan untuk mengusung kandidat, itu terjadi di berbagai daerah dengan PSI. Jadi ini bukan satu hal yang baru apa yang disampaikan ke Mbak Puan. Teman-teman di kota kabupaten di Kalimantan misalnya, di Kalimantan Barat misalnya, terjadi komunikasi itu untuk mengusung kandidat kita dengan calon gubernur kita Pak Lasarus misalnya. Ini yang masuk informasi ke kita. Ya, tapi bagaimana untuk daerah battleground, Mas Arya? Misalnya di Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, terbuka peluang nggak untuk koalisi? Kalau memang terbuka untuk komunikasi? Kalau komunikasi tetap pasti terjadi ya, tentang bahwa itu nanti berakhir dengan kerjasama mengusung kandidat. Saya kira PDI Perjuangan juga punya mekanisme yang sudah 5 kali ikut pilkada, bagaimana standar kompetensi juga standar elektabilitas. Tapi satu hal yang di sini ada Mas Burhan, bahwa selain penjaringan yang kita lakukan, penyaringan di PDI Perjuangan
salah satu yang kita hitung adalah faktor elektabilitas dan popularitas di dalam proses yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Oke, kalau koalisi masih dipertimbangkan, tapi kalau komunikasi kita tidak a priori, ya? kemudian kita tidak a priori, kita kemudian tidak antipati bagaimana rakyat itu berkembang melihat kompetensi seorang kandidat dan bagaimana tingkat popularitas yang tentunya standar minimal threshold secara ideologis itu tidak bisa tidak harus ada di dalam kompetensi seorang calon yang diusung PDI Perjuangan, saya kira itu. Oke, kita menuju ke Mas Uki, politisi PSI. Mas Uki, kalau tadi kan Mas Arya sempat menyampaikan tuh, komunikasi kita terbuka lebar, terbuka peluang. Tapi untuk masalah koalisi, ya itu masih dipertimbangkan. Tanggapan dari PSI gimana, Mas Uki? Mas Uki? Oke, kenapa kita terkendala komunikasi dengan Mas Uki? Kita menuju ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Prof. Burhan, kok tadi Mas Arya cukup jelas ya, komunikasi terbuka. Tapi ketika saya tanya soal peluang koalisi ya masih dipertimbangkan. Ini bagaimana kemudian peluang kerjasama antara PDI Perjuangan dengan partai lain, termasuk dalam hal ini PSI? Begini Gina, rumus pilkada itu tidak mesti sama dengan pilpres. Dan itu sudah terkonfirmasi sejak lama. Era pilkada pertama kali tahun 2005 itu menghadirkan satu fakta di mana konstelasi di tingkat lokal itu tidak selalu sama dengan apa yang terjadi di tingkat nasional. Apalagi, ini poin yang kedua, apalagi diferensiasi antar partai di Indonesia itu relatif minimal. Jadi hanya satu garis ideologis yang membedakan satu partai dengan partai lain, yaitu terkait dengan relasi agama dan negara. Di luar itu sama. Nah, apalagi untuk konteks PDI Perjuangan dengan PSI, itu pada dasarnya kan berasal dari ranah ideologi yang sama. Jadi pada dasarnya tidak ada hambatan, kecuali ya, ada persoalan berkaitan dengan 2024 kemarin, di mana keluarga besar Pak Jokowi itu dianggap mengambil garis yang berbeda dengan keputusan partai. Nah, menurut saya, gitu ya, untuk tingkat provinsi yang sangat strategis, wilayah yang sangat strategis, dan pada saat yang bersamaan PDI Perjuangan memiliki calon yang relatif kompetitif, menurut saya kemungkinan koalisi antara PDI Perjuangan dengan PSI sulit terjadi. Karena satu, misalnya sangat strategis tadi, yang kedua, PDI Perjuangan punya calon sendiri yang kompetitif. Selain misalnya PDI Perjuangan mampu untuk mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Kecuali 3 syarat ini tidak terpenuhi. Mungkin saja ada 1-2 kasus yang mempertemukan antara PDI Perjuangan dengan PSI. Tetapi sepanjang 3 hal yang tadi saya sebut terjadi, kemungkinan koalisi dalam bentuk pilkada, calon yang diusung itu sama antara PDI Perjuangan dengan PSI di wilayah yang strategis, di wilayah yang PDI Perjuangan kuat, dan di wilayah di mana kader PDI Perjuangan punya daya tawar elektoral yang memadai, kemungkinan koalisi dengan PSI kecil. Oke, kemungkinan koalisi itu kecil. Lantas pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang koalisi itu kecil sekali kemungkinan terjadi, apa motif komunikasi yang akan dibangun antara PDI Perjuangan dan juga PSI? Nanti kita bahas usai jeda berikut. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke politisi PSI, ada Mas Uki. Mas Uki, langsung saja pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, ya mengatakan akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Ini merupakan gimmick politik atau sebuah keseriusan untuk bertemu dengan PDI Perjuangan? Ini sebuah keseriusan. Jadi sekali lagi saya katakan ini sebuah keseriusan. Ya. Pertama-tama Mbak Puan sudah mengatakan akan mempertimbangkan nama Mas Kaisang untuk diusung di Provinsi Jawa Tengah, dan buat PSI ini adalah sebuah kehormatan ya, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertimbangkan kader kami, ya ketua umum kami untuk diusung di Jawa Tengah. Itu yang pertama dulu ya. Lalu yang kedua, Mas Gibran ya, walaupun memang waktu mengatakan sesuatu tentang Mas Kaisang yang ingin saya quote ini lebih kepada perkataan seorang kakak kepada adik ya, bukan kapasitasnya sebagai wakil presiden terpilih kepada ketua umum PSI. Mas Gibran ini menyarankan Mas Kaisang untuk segera menjadwalkan untuk bertemu dengan Mbak Puan. Dan Mas Kaisang sendiri ya terakhir ya ketika bertemu dengan Pak Erlangga ya, ketika ditanyakan oleh wartawan di doorstop, dengan tegas mengatakan bahwa akan segera dijadwalkan pertemuan PSI ya dengan Mbak Puan, dalam hal ini
PDIP, kurang lebih sih seperti itu ya. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang bagus ya, bahwa koalisi itu memang ya, Kim itu selalu mendapatkan tempat khusus ya di PSI. Akan tetapi koalisi itu sangat cair dan terbuka. Artinya semua partai di dalam koalisi Indonesia Maju itu berhak dan bebas ya, juga membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain di luar Kim. Dan inilah yang sedang kami lakukan. Tentunya kami sangat menghormati PDIP dan kami akan menjalin komunikasi secara intens dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bertemu, Mbak Mina. Oke, artinya kan terbuka peluang tuh untuk komunikasi dengan PD Perjuangan, tapi sudah ada ajakan belum dari PD Perjuangan ataupun PSI untuk bertemu? Kalau yang PDIP ini kan partai besar, senior, sudah lama memakan asam garam, ya ini dari kami lah yang membuka komunikasi. Oke, nah dari PSI sudah ada ajakan belum kepada perwakilan PD Perjuangan untuk bertemu? Nah ini sedang diupayakan untuk pertemuan, Mbak Gina, dan pertemuan ini memang komunikasi politik ini memang kami mencoba untuk membuka terlebih dahulu. Sedang diupayakan ya. Berarti belum ada ya sejauh ini ya? Ya, kalau komunikasi politik ya? Kalau misalnya ya sedang diupayakan artinya kan sedang berkomunikasi, Mbak Gina. Yang dimaksud sedang diupayakan itu adalah pertemuannya. Jadi sedang mengupayakan pertemuan itu kan artinya saat itu sudah dibuka kerannya ya, tinggal kita wujudkan pertemuannya ya. Dan kita akan melihatlah apa yang akan terjadi setelah pertemuan itu. Ya, sedang diupayakan bahasanya. Oke, kita mau ke Mas Arya. Mas Arya, betul nggak itu ada proses komunikasi antara PSI untuk bertemu dengan PD Perjuangan? Jadi gini ya, saya ulangi kembali bahwa proses pertemuan PSI dan PDI Perjuangan saat ini terjadi di berbagai daerah. Tadi saya katakan, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai-partai politik yang 545 kota kabupaten dengan 38 provinsi ini terjadi berbagai cross-cutting pertemuan untuk merumuskan kandidat yang diusung. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada PSI, kepada Partai Golkar, pada Gerindra, pada P3, bahkan beberapa dengan PKS. Yang saat ini kita bicarakan adalah pertemuan PSI dan PDI dalam kerangka Mas Kaisang. Ya, seperti di Sukoharjo, di Klaten, saya tahu sendiri kan dapil saya. Terjadi itu pertemuan untuk pengusungan kandidat kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan bersama PSI dan Partai Gerindra dengan Klaten misalnya. Ini terjadi. Nah, untuk yang Jawa Tengah, saya kira karena ini adalah sesuatu yang benar tadi Mas Burhanuddin sampaikan, kandidat ya. Kemudian juga ada Pak Muhammad Lutfi yang saat ini muncul yang diusung oleh Partai Gerindra dan PSI, ya kita taunya kan Jawa Tengah ini akan ada kecenderungan Pak Muhammad Lutfi dan diusung oleh Gerindra dan oleh PSI. Tadi muncul Mas Kaisang, maka dengan begitu memunculkan untuk komunikasi. Mas Arya, sebelum kita bahas soal spesifik daerahnya, pertanyaan saya belum terjawab. Sudah ada ajakan belum dari PSI ke PDI Perjuangan untuk ketemu? Itu dulu, Mas Arya. Yang sudah ada itu Mbak Puan. Mbak Puan kemudian menurunkan ke DPD Jawa Tengah. Dari PSI, mungkin PSI Jawa Tengah ya. Kalau dengan Gerindra sudah ada. Ya. Oke, baik. Kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau memang peluang kerjasama politik berupa koalisi antara PSI dan juga PDI Perjuangan ini sangat sulit sekali terjadi di daerah-daerah strategis atau battleground, lantas motif politik untuk keduanya saling komunikasi ini apa? Apakah akan ada kemungkinan kerjasama politik di luar pilkada atau gimana? Ya setidaknya secara simbolik itu mampu mencairkan suasana. Kan bagus sekali kalau terjadi pertemuan antara elit PDI Perjuangan dengan PSI. Apa yang diuntungkan oleh masing-masing pihak dengan kondisi seperti itu? Iya, tetapi secara simbolik penting, Gina, kita memberi sinyal kepada publik bahwa elit politik meskipun berbeda rute, jalan, berbeda kepentingan elektoral, tapi masih bisa bertemu, berkomunikasi. Itu kan sesuatu hal yang positif. Lepas bahwa keduanya kemudian mengambil arah yang berbeda dalam konteks pilkada, tetapi bagus untuk memberikan semangat kepada masyarakat bahwa elit politik bisa bersua. Jadi menurut saya harus direspon positif apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Dan menurut saya ini luar biasa sebagai partai pemenang 3 kali berturut-turut memberi sinyal positif kepada PSI yang tidak lolos PT gitu kan. Itu kan harusnya disambut dengan gembira oleh PSI untuk bertemu, meskipun kita tahu Mbak Puan bukan pemegang remote control keputusan PDI Perjuangan kan.
pemegang remote controlnya Ibu Mega, tetapi setidaknya gesture ini harus disambut positif oleh siapapun, termasuk oleh PSI. Oke, baik. Nanti kita tunggu dinamika politik menjelang kontestasi pilkada seperti apa. Terima kasih banyak. Sebelumnya Prof. Burhan, Mas Arya dan juga Mas Uki atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Pak Ira, sehat terus.